Halo semuanya, selamat datang di video edukatif kita. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia tata kelola perusahaan. Apa itu? Yap, peran Dewan Komisaris dalam implementasi GCG. Dalam 10 menit ke depan, kita akan memahami pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Apa itu GCG? Yaitu Good Corporate Governance adalah pedoman untuk mengelola dan mengawasi bisnis secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Tujuan utama GCG adalah membangun bisnis yang kuat dan tahan lama, meningkatkan kepercayaan publik dan investor, mengurangi jumlah konflik kepentingan, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika dalam mengambil keputusan. GCG ini memiliki beberapa prinsip. Pertama ada transparansi, yaitu menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Contoh implementasi. Menyediakan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan persyaratan akuntansi. Mencantumkan data strategis di situs web bisnis atau laporan tahunan. Memberitahukan kepada orang-orang mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan tujuan. Mencegah informasi yang salah yang mengarah pada rumor, manipulasi, dan ketidakpastian. Lalu kedua ada akuntabilitas, yaitu peran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap komponen dalam struktur organisasi. Contoh implementasi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional. Dewan Komisaris mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi. Sistem kontrol internal dan audit internal yang berjalan efektif. Tujuan: membuat perusahaan memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketiga, bertanggung jawab berarti perusahaan menyadari dan mematuhi hukum, peraturan, dan etika bisnis. Contoh implementasi: mematuhi peraturan ketenagakerjaan, lingkungan, dan perpajakan, menjalankan program CSR, Corporate Social Responsibility, menjaga etika bisnis dalam setiap aktivitas perusahaan. Tujuan: mewujudkan peran aktif perusahaan sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Keempat, independensi, yaitu kemampuan setiap organ perusahaan untuk menjalankan fungsinya secara tidak memihak, bebas dari campur tangan pihak luar atau konflik kepentingan. Contoh implementasi: Dewan Komisaris yang independen dari manajemen. Tidak ada dominasi pemilik saham dalam pengambilan keputusan. Komit audit bekerja tanpa tekanan dari manajemen tujuan. Menjamin pengambilan keputusan yang adil dan profesional. Terakhir adalah keadilan adalah perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Contoh implementasi: pemegang saham minoritas diberi hak suara dan informasi yang layak, perlakuan yang adil bagi karyawan, pemasok, dan konsumen, mekanisme pengaduan untuk karyawan dan mitra kerja. Tujuan: menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan kerja sama jangka panjang. Ada yang tahu siapa Dewan Komisaris? Dewan Komisaris adalah salah satu badan hukum yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Meskipun bukan pelaksana operasional, mereka memegang peranan penting dalam memastikan jalannya usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pembahasan selanjutnya yaitu peran penting apa saja Dewan Komisaris dalam implementasi GCG. 1. Memantau kinerja dan kebijakan Dewan Direksi. Menjamin bahwa pilihan Dewan Direksi tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Tindakan: memantau. Apakah strategi bisnis yang dijalankan direksi selaras dengan visi dan misi perusahaan, serta kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan, stakeholders? Memberikan arahan dan masukan strategis kepada direksi bila ada penyimpangan dari rencana bisnis. Melakukan evaluasi kinerja tahunan. Direksi berdasarkan Key Performance Indicator, KPI. Tujuan: menjamin bahwa keputusan manajemen selaras dengan prinsip akuntabilitas dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. 2. Menjaga otonomi dan kejujuran manajemen Dewan Komisaris, memastikan bahwa manajemen beroperasi dengan baik dan menghindari konflik kepentingan. Tindakan: menelaah laporan keuangan berkala, tahunan, triwulan. Menilai apakah pelaporan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak menyembunyikan informasi material. Memonitor sistem pengendalian internal dan manajemen risiko atas aspek operasional, hukum, dan keuangan. Tujuan:
menjaga transparansi dan menghindari manipulasi atau penyimpangan informasi keuangan yang dapat merugikan perusahaan. 3. Membentuk komite, termasuk komite audit. Membentuk komite seperti komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi untuk membantu pengawasan. Tindakan: mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam keputusan manajerial, kontrak, atau transaksi afiliasi. Menetapkan kebijakan independensi, direksi, dan pejabat penting lainnya. Mendorong penetapan kode etik dan kebijakan whistleblowing. Tujuan: menciptakan perusahaan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, serta menjaga reputasi perusahaan. Keempat, mendorong keterbukaan informasi menjamin bahwa bisnis berkomunikasi secara terbuka dengan publik dan pemegang saham. Tindakan: menunjuk anggota komite audit yang memiliki kompetensi dan integritas. Menerima dan mengevaluasi laporan hasil audit internal dan eksternal. Mendorong tindak lanjut atas temuan audit dan saran perbaikan. Tujuan: meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan mencegah risiko fraud, penipuan, atau penyimpangan prosedural. Penilaian kinerja Dewan Direksi. Efektivitas kinerja Dewan Direksi dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisaris. Tindakan: mendorong pembentukan unit kepatuhan, compliance unit. Meninjau pelaksanaan program Corporate Social Responsibility, CSR. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan regulator lainnya, seperti OJK atau BI. Tujuan: menunjang prinsip responsibilitas dan fairness dalam GCG. 6. Melakukan evaluasi kinerja internal, self-assessment. Dewan Komisaris juga harus mengevaluasi efektivitas kinerja mereka sendiri secara berkala. Tindakan: melakukan self-assessment tahunan atas efektivitas pengawasan, menggunakan indikator kinerja kualitatif dan kuantitatif, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan kompetensi dan perbaikan struktur organisasi. Tujuan: mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas di tingkat dewan. 7. Memberikan nasihat strategis kepada direksi. Selain mengawasi, Dewan Komisaris juga memiliki fungsi memberikan nasihat atau saran strategis dalam pengambilan keputusan penting. Tindakan: memberikan pertimbangan atas akuisisi, ekspansi bisnis, atau investasi besar. Memberikan pendapat atas perubahan struktur organisasi atau kebijakan strategis lainnya. Bertindak sebagai penyeimbang, check and balance, dalam keputusan direksi. Tujuan: menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Agar Dewan Komisaris dapat berfungsi secara optimal dan benar-benar menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan penegakan GCG, perusahaan perlu mendukung mereka melalui beberapa inisiatif strategis berikut. 1. Memberikan pelatihan berkala. Komisaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka, baik terkait prinsip-prinsip GCG, regulasi pasar modal, maupun perkembangan industri. Pelatihan ini penting agar mereka tidak hanya andal secara hukum, tapi juga mampu membaca tren bisnis. 2. Membentuk komite-komite pendukung. Komite audit, komite risiko, dan komite nominasi and remunerasi adalah alat penting untuk membantu komisaris menjalankan tugas secara lebih mendalam dan terstruktur. Komite ini memberi laporan dan analisis khusus terhadap area-area krusial. 3. Mendorong keterbukaan informasi. Dari direksi. Dewan Komisaris harus memiliki akses langsung dan rutin terhadap laporan operasional, laporan audit, rencana strategis, dan risiko yang sedang atau mungkin terjadi. Hal ini bisa difasilitasi melalui dashboard informasi manajemen. Keempat, menerapkan sistem evaluasi kinerja dewan. Sama seperti direksi, Dewan Komisaris juga harus dievaluasi kinerjanya. Evaluasi ini bisa dilakukan secara mandiri atau oleh pihak independen dengan indikator seperti keterlibatan dalam rapat, kualitas keputusan, dan kontribusi terhadap GCG. Sekarang ayo kita lihat studi kasus nyata tentang peran Dewan Komisaris dalam pengawasan dan implementasi GCGI. KOSU PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Garuda Indonesia terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan pada tahun 2019. SOT pendapatan dari sewa pesawat masuk dalam laporan laba rugi, padahal belum pernah dibayarkan. Hal ini bertentangan dengan nilai akuntabilitas dan transparansi GCG. Karena merasa ada kejanggalan, dua komisaris saat itu menolak menandatangani laporan keuangan. Salah satunya adalah komisaris independen.
Mereka menyampaikan kekhawatirannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat umum, serta mendesak auditor eksternal untuk melakukan audit ulang. Pada akhirnya, laporan keuangan Garuda diubah pasca investigasi, dan kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana Dewan Komisaris yang berani dan independen dapat menjaga kepentingan publik dan menjaga nilai-nilai inti GCG. So, Dewan Komisaris menjadi benteng utama dalam menjaga integritas perusahaan jika diawasi secara ketat dan beroperasi sesuai standar GCG. Jangan lupa, pengawasan yang cermat adalah fondasi tata kelola yang baik. Terima kasih sudah menonton pembahasan kita sampai akhir. Jangan lupa share video ini kalau kamu merasa ini penting untuk dipelajari. Semoga video kita bermanfaat.